Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya teman-teman. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channelnya Kang Mamang Sembako teman-teman ya. Channel sederhana, channel yang membahas rutinitas di warung sembako teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan membahas 5 hal yang tidak boleh kita lakukan teman-teman ya. Jadi 5 hal yang tidak boleh kita lakukan adalah apa-apa saja teman-teman ya. Karena apa? 5 hal ini kalau kita lakukan teman-teman ya bisa ada efeknya. Artinya kita itu akan mengalami sesuatu teman-teman ya di warung kita teman-teman ya. Apa saja teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran dengan yang 5 ini, silahkan simak videonya berikut ini teman-teman pembahasannya ya. Namun sebelum ke pembahasannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mau terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like, dan komennya teman-teman ya. Semoga teman-teman amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin teman-teman ya. Yang pertama adalah 5 hal yang tidak boleh kita lakukan agar warung sembako kita tidak gulung tikar atau kan mengalami kebangkrutan teman-teman ya. Yang pertama adalah kita itu sering tidak ada di toko teman-teman ya. Jadi kita itu sering meninggalkan toko atau sering meninggalkan warung kita teman-teman ya. Alasannya ya macam-macam teman-teman yang nggak ada di warung itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita itu sibuk dengan urusan rumah tangga atau urusan yang lain teman-teman ya. Kadang-kadang kita itu keluar cari barang padahal di warungnya ada yang beli gitu teman-teman ya. Ataupun kadang-kadang kita itu sering nutup teman-teman ya. Nah, sering nutup, jadi pelanggan kita mau ke warung itu nutup gitu, jadi kecewa teman-teman ya. Jadi itu salah satunya yang membuat pelanggan kita itu malas ke warung kita itu oleh kita sendiri teman-teman ya. Jadi kita itu sering tidak ada di warung atau sering kita itu nutup warung yang tidak apa namanya ya, tidak bilang-bilang dulu sama pelanggan kita teman-teman ya. Nah itu yang pertama, sering kita itu tidak ada di warung teman-teman ya. Yang pertama itu yang tidak boleh kita lakukan teman-teman ya. Karena apa? Tadi itu membuat pelanggan kita kecewa teman-teman ya. Karena udah jauh-jauh ke warung kita, ternyata warung kitanya nutup atau orangnya tidak ada yang kita mau beli, ternyata yang punya nggak ada di tempat itu teman-teman ya. Terkecuali di warungnya itu ada asisten warungnya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Lalu yang keduanya adalah yang tidak boleh kita lakukan adalah kita itu jangan melakukan sibuk sendiri teman-teman ya. Itu yang tidak boleh. Artinya sibuk sendiri itu salah satunya yang sering kita lihat di warung-warung atau di toko-toko itu adalah sering main HP teman-teman ya, main game teman-teman ya, atau hal-hal yang tidak berurusan dengan warung gitu teman-teman ya, atau apa ya, main apa gitu ya. Kalau main game itu kan permainan yang memang kadang-kadang tidak terkontrol teman-teman ya. Tapi kalau sibuk beres-beres tapi ada yang beli, nah cekatan gitu teman, tidak apa-apa. Kalau beres-beres terus ya ada yang beli dicuekin, nah itu yang tidak boleh teman-teman ya. Tidak boleh kita itu sibuk sendiri ya. Walaupun bagaimana sibuknya, kalau ada yang beli kita itu harus layanin dulu teman-teman ya. Nah itu karena apa? Karena pembeli itu adalah raja teman-teman ya. Nah yang ketiga adalah kita itu jangan saling suruh teman-teman ya. Kenapa jangan saling suruh? Artinya begini teman-teman ya, jangan saling suruh. Umpamanya ya, ada yang beli, kita pas lagi apa gitu ya, apalagi main HP teman-teman, umpamanya ada istrinya, tolong apa namanya, layanin dulu si Anu gitu, ada pembeli. Nah lalu si ibunya ada anaknya, nah gitu ya,
tolong layanin ada pembeli gitu, saling suruh dari sini ke suruh ke situ, dari situ suruh ke anak. Nah gitu tuh, itu yang tidak boleh teman-teman ya. Karena apa tidak boleh? Karena membuat si pembelinya ini malu teman-teman ya, rasa malas gitu teman-teman ya. Karena kalau ada yang beli nyuruh ini nyuruh itu, nyari ini nyari itu, nah itu membuat kita yang beli itu pun jadi malas teman-teman ya. Nah itu yang ketiga teman-teman, jangan saling suruh. Nah teman-teman ya, kalau kita pemilik tokonya atau pemilik warungnya ada yang beli itu langsung aja, walaupun sesibuk apapun teman-teman ya, walaupun sesibuk apapun, apalagi main HP, kita itu langsung layanin teman-teman ya. Karena apa? Pembeli itu membawa rezeki kepada kita teman-teman ya. Kalau tidak ada yang beli bagaimana? Nah itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah jangan cuek, jangan cemberut, dan jangan emosi. Nah itu yang pantangan teman-teman. Yang tidak boleh dilakukan adalah jangan cuek, jangan cemberut, dan jangan emosi. Nah itu artinya kalau ada yang beli jangan kita cuekin, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang pembeli itu jangan kita cuekin, langsung kita layanin teman-teman ya. Apalagi jangan cemberut. Ada yang beli kok cemberut aja itu teman-teman ya. Atau ada masalah di rumah sama suami, sama anak, sama istri, itu jangan dibawa ke warung atau jangan dibawa ke toko teman-teman ya. Itu nanti yang beli malah gak enak teman-teman ya. Apalagi emosi. Nah emosinya sama seseorang yang di luar sana dibawa ke warung. Nah dibawa ke warung akhirnya ada yang beli jadi emosi belum hilang. Nah itu jangan dibawa-bawa ya, jangan emosi. Karena pembeli itu membawa rezeki teman-teman ya, atau pembeli itu adalah raja yang harus kita layanin teman-teman ya. Nah itu yang keempatnya teman-teman, jangan emosi, jangan cuek, dan jangan cemberut. Nah itu jangan dilakukan karena membuat rugi kita sendiri teman-teman. Nggak ada pelanggannya, nggak ada pembelinya teman-teman ya. Nah itu buat teman-teman yang punya warung di rumah apapun yang warung di pasar, saran saya jangan emosian, jangan cuekan, dan jangan cemberutan ya. Nah itu kita sama-sama belajar teman-teman ya. Kita juga saya juga bukan pakar ekonomi, bukan pakar pasar, nggak bisa apa-apa. Itu saling belajar teman-teman ya. Nah lalu yang kelimanya adalah yang tidak boleh kita lakukan adalah kita itu jangan jangan kurang bersyukur teman-teman ya. Jadi harus bersyukur. Yang hal-hal yang yang tidak boleh lakukan adalah, jadi kita itu harus bersyukur teman-teman. Kalau ini kurang bersyukur, beda. Kalau kemarin kita harus bersyukur kepada nikmat Allah, yang ini kurang bersyukur. Nah kurang bersyukur dalam arti kita itu dikasih nikmat sekian banyaknya ini teman-teman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, dan nikmat segala macam seluruh nikmat teman-teman ya. Baik itu nikmat bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar lah, itu seluruhnya nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jadi Allah kalau dihitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan terhitung teman-teman ya. Nah itu makanya kita itu harus banyak-banyak bersyukur biar kita itu tidak mengalami kebangkrutan. Nah walaupun apalagi di dalam berjualan ya, berjualan dikasih nikmat segini, dikasih rezeki segini, itu harus disyukurin teman-teman ya, baik itu banyak ataupun sedikit teman-teman ya. Nah itu yang kelimanya teman-teman ya. Nah itu saja kayaknya buat video singkat hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada salah-salah kata dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang menonton video ini teman-teman ya. Saya juga bukan menggurui teman-teman ya, kita saling belajar teman-teman ya. Nah itu saja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya teman-teman ya. Nah itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.